Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi matriks. Nah, apa saja operasi matriks itu? Mari kita simak ya. Ya, operasi matriks itu secara umum ada 4, tapi kita nanti bagi menjadi 5 saja. Untuk yang pertama ada penjumlahan matriks. Yang kedua ada pengurangan matriks. Yang ketiga ada perkalian skalar dengan matriks. Dan keempat ada perkalian matriks dengan matriks. Lalu yang kelima itu sebenarnya adalah bagian dari perkalian matriks dengan matriks, yaitu perpangkatan matriks. Makanya secara umum kita bagi menjadi 4 saja. Jadi karena perpangkatan matriks itu masuk ke dalam perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita mulai dari penjumlahan matriks. Matriks seperti apakah yang bisa kita jumlahkan? Nah, untuk dapat menjumlahkan dua buah matriks, kita harus memastikan syarat-syarat ini terpenuhi. Yang pertama, pastikan ordo matriks itu keduanya sama. Jadi, dua buah matriks itu bisa dijumlahkan ketika keduanya memiliki ordo matriks yang sama. Kemudian, cara menjumlahkan matriksnya adalah dengan menjumlahkan elemen matriks yang seletak. Kita misalkan mempunyai matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemen A, B, C, D. Dan matriks B berordo 2 kali 2 dengan elemen E, F, G, H. Nah, kita lihat ketika kedua buah matriks ini mempunyai ordo yang sama, itu berarti matriks ini bisa kita jumlahkan ya. Kita tadi tahu bahwa A ini berordo 2 kali 2, yang B juga berordo 2 kali 2. Karena sama-sama 2 kali 2, maka A dan B bisa kita jumlahkan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkannya dengan jumlahkan elemen matriks yang seletak. Jadi kita tulis A ditambah B. Ini kita tulis elemennya. A, B, C, D. Ini untuk matriks A. Kemudian ditambah oleh matriks B. E, F, G, H. Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Yang seletak yang mana? A itu seletak dengan E, karena sama-sama berada pada baris pertama kolom pertama. Nah, jadi A ditambah E. Nah, kemudian B kita lihat seletaknya dengan F, berarti B ditambah F. Kemudian C seletaknya dengan G. C ditambah G. Kemudian D seletaknya dengan H, berarti ini D ditambah H. Nah, itulah penjumlahan dari matriks A ditambah B dengan ordonya masing-masing 2 kali 2. Jadi ketika matriks A berordo 2 kali 2, matriks B itu harus berordo 2 kali 2 juga agar bisa dijumlahkan. Maka hasil dari penjumlahannya tentu akan berordo 2 kali 2. Ya, kemudian kita ke contoh. Nah, ini ada contoh matriks A. Ordonya kita lihat ya. Ordo matriks A ini ordonya adalah 2, 3 ya. 3 kali 2 ya. A di sini 3 kali 2. Ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kemudian kita lihat matriks B. Matriks B ini berordo 2 kali 2. Kemudian ada matriks C yang berordo 3 kali 2. Nah, sekarang kita lihat soalnya menentukan A ditambah B. Nah, ketika kita lihat A itu ordonya 3 kali 2. B itu ordonya 2 kali 2. Karena A dengan B itu memiliki ordo yang berbeda, maka A dengan B ini tidak dapat kita jumlahkan ya. Jadi ini tidak dapat dijumlahkan karena
ordonya berbeda. Nah, kemudian kita lihat untuk yang A ditambah C. Bagaimana dengan A ditambah C? A berordo 3 kali 2 dan C berordo 3 kali 2. Karena memiliki ordo yang sama, maka A ditambah C itu bisa kita kerjakan. Jadi A ditambah C itu sama dengan, kita tulis 10 min 1 min 2 3 4 5 ditambah 3 2 min 4 0 5 0. Kemudian kita jumlahkan yang seletak, berarti 10 ditambah 3, kemudian min 1 ditambah 2. Kemudian min 2 dikurangi 4, 3 ditambah 0. Kemudian 4 ditambah 5, dan 5 ditambah 0. Jadi kita hanya menjumlahkan elemen yang seletak. Ini kita jumlahkan 13, ini 1, kemudian negatif 6, 3, 9, 5. Nah, kemudian bagaimana dengan B ditambah C? Nah, B ditambah C, B itu berordo 2 kali 2. Sedangkan C berordo 3 kali 2. Maka bisa disimpulkan bahwa B ditambah C itu tidak bisa ya. Tidak dapat dijumlahkan. Nah, jadi kesimpulannya untuk penjumlahan matriks itu yang harus diperhatikan adalah ordonya. Kedua buah matriks yang dijumlahkan harus memiliki ordo yang sama dengan cara menjumlahkan elemen-elemennya yang seletak. Itu mengenai penjumlahan matriks. Kemudian bagaimana dengan pengurangan matriks? Nah, pengurangan matriks sama halnya seperti penjumlahan matriks. Kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kedua matriks yang akan kita kurangkan itu memiliki ordo yang sama. Nah, nanti pengerjaannya dengan cara mengurangi elemen matriks yang seletak. Ya. Jadi misalkan ada A ordonya 2 kali 2. Kalau ingin dikurangi berarti dengan matriks yang berordo 2 kali 2 lagi. Ya, B di sini ordonya 2 kali 2. Aturannya sama seperti yang penjumlahan. Jadi A dikurangi B itu kita mengurangi elemen-elemen yang seletak. A, B, C, D dikurangi E, F, G, H. Kita kurangi yang seletak. A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, D dikurangi H. Nah, itu adalah cara mengurangkan dua buah matriks. Nah, kemudian kita ke contoh. Masih seperti soal yang penjumlahan matriks. Kita mau menentukan apakah bisa A dikurangi B dengan matriks A ini berordo 3 kali 2 ya. A-nya 3 kali 2, kemudian B-nya 2 kali 2, kemudian C-nya 3 kali 2. Nah, berarti A dikurangi B, apakah bisa matriks yang berordo 3 kali 2 dikurangi dengan matriks yang berordo 2 kali 2? Jawabannya tidak bisa ya, karena ordonya berbeda. Ini tidak bisa. Kemudian bagaimana dengan A dikurangi C? A-nya berordo 3 kali 2. C berordo 3 kali 2. Karena sama, berarti bisa kita kurangi. A dikurangi C. Kita tulis matriksnya 10, min 1, min 2, 3, 4, 5. Ya, dikurangi C. C-nya itu 3, 2, min 4, 0, 5, 0.
Ini tinggal kita kurangi saja, 10 dikurangi 3, min 1 dikurangi 2, min 2 ditambah 4, kemudian 3 dikurangi 0, 4 dikurangi 5, 5 dikurangi 0. Hasilnya adalah 7, negatif 3, 2, 3, negatif 1, 5. Nah, kita hanya mengurangi elemen-elemen yang seletak. Kemudian bagaimana dengan B dikurangi C? B berordo 2 kali 2, C berordo 3 kali 2. Karena ordonya berbeda, maka ini tidak bisa ya. Nah, itu untuk pengurangan matriks. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan dulu ordo matriksnya. Jika ordo kedua dari kedua matriks yang mau dijumlahkan atau dikurangkan itu sama, maka bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Tapi jika ordo matriksnya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan dua buah matriks tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sifat-sifat dari operasi matriks? Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai sifat dari penjumlahan matriks. Yang pertama, sifat dari penjumlahan matriks itu adalah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif artinya pertukaran. Jadi ketika kita mempunyai dua buah matriks A dengan B yang kita jumlahkan A dengan B, itu hasilnya akan sama dengan B dijumlahkan dengan A. Jadi sifatnya itu sama seperti sifat penjumlahan dua buah bilangan real. Kemudian sifat penjumlahan matriks yang berikutnya adalah berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Jadi ketika kita punya 3 buah matriks yang mau kita jumlahkan, yang tentunya memiliki ordo yang sama, ketika kita jumlahkan B dengan C terlebih dahulu, kemudian A kita jumlahkan dengan hasil penjumlahan matriks B dengan C, hasilnya akan sama dengan kita menjumlahkan A dengan B terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan C. Itu sifat dari operasi matriks penjumlahan. Kemudian sifat dari operasi matriks pengurangan. Lain halnya dengan penjumlahan matriks yang bersifat komutatif. Nah, untuk pengurangan matriks ini tidak berlaku komutatif. Artinya, ketika A dikurangi B, itu hasilnya tidak akan sama dengan B dikurangi A. Ini juga serupa dengan sifat pengurangan dua buah bilangan real. Seperti itu. Ya, sekian ya video pembelajaran mengenai operasi matriks, penjumlahan matriks, dan pengurangan matriks. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar mengenai perkalian skalar dengan matriks dan juga perkalian matriks dengan matriks. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.